banyak banget pertanyaan di kolom komentar TikTok, postingan Instagram, bahkan DM gue yang nanya, "Bang, badan gue kurus kering, bisa nggak berotot kayak lu juga?" Atau, "Bang, badan gue gemuk, bisa nggak badan gue jadi berotot dan six pack juga?" Dan yang ketiga, "Bang, badan gue kurus, tapi perut gue buncit, bisa nggak badan gue jadi ideal dan berotot kayak lu juga?" Jawabannya adalah bisa. Mau gimana pun bentuk badan awal kalian, untuk menjadi berotot, six pack, dan atletis itu bisa. Caranya dengan lu mulai fitness atau berolahraga. Nah, mulai fitness itu sendiri gimana sih? Kunci atau pilar utama dalam fitness ada 3. Yang pertama latihan, yang kedua nutrisi, dan yang ketiga istirahat. Latihan yang dimaksud di sini adalah lu ngelakuin beberapa serangkaian gerakan yang fungsinya untuk memberikan stimulus atau rangsangan ke masing-masing bagian otot agar terjadi pertumbuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah latihan yang efektif harus selalu latihan di gym atau di pusat kebugaran? Ya, enggak juga. Kita bisa latihan di rumah dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah untuk alat bantu latihan kita. Bahkan tanpa alat apapun juga bisa. Jadi udah nggak ada lagi tuh alasan untuk kita nggak berolahraga. Selain kita harus latihan, kalau kita mau punya badan yang ideal, kita juga harus memperhatikan makanan apa aja yang masuk ke mulut kita. Karena bentuk badan kita adalah cerminan dari apa yang kita makan. Sebelum gue bahas lebih jauh tentang itu, gue mau ngasih gambaran dulu tentang bagaimana kecenderungan orang memandang seberapa penting mengatur pola makan dalam fitness atau lifestyle yang mereka jalani. Menurut gue pribadi, ada 3 kategori. Yang pertama, mereka yang olahraga tapi untuk pola makan belum atau bahkan nggak tertarik untuk lebih jauh memahami. Biasanya orang dengan kategori kayak gini, alasan mereka olahraga cuma buat gerak aja gitu, biar nggak kaku, berat badan seimbang, nggak terlalu kurus atau nggak terlalu gemuk, bisa makan bebas, dan dengan kayak gitu mereka udah merasa cukup dan happy. Nah, yang kedua, mereka yang suka olahraga dan tertarik untuk mendalami tentang nutrisi juga, mulai dari menghitung kalori, mencari tahu komposisi, belajar makronutrisi, mikronutrisi, dan mencoba mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Walaupun in the end atau pada akhirnya semua yang udah dipelajari nggak bisa 100% dijalankan karena beberapa alasan atau kondisi. Contohnya kayak gue ini, gue suka olahraga, gue mendalami juga tentang nutrisi, gue belajar, tapi apa yang gue pelajari ya belum bisa 100% gue jalankan di kehidupan sehari-hari karena keterbatasan waktu, biaya, dan alasan yang lainnya. Jadi kalau ditanya makan gue kayak gimana, dibilang makan bebas juga enggak, dibilang makan clean atau bersih banget ya enggak juga. Jadi gue tetap berpedoman pada aturan makan yang gue baca sebelumnya dan gue ikutin yang gue bisa aja gitu, yang saat ini gue mampu, yang saat ini gue bisa. Untuk yang belum bisa ya mau gimana, nanti aja gitu. Kayak misalkan kebutuhan makronutrisi kan ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Buat kebutuhan karbohidrat yang gue tahu bisa dapat dari nasi, ya udah tiap hari gue makan nasi. Dan kebutuhan protein bisa didapat dari daging-dagingan, kacang-kacangan, susu, telur, dan banyak lagi. Dan yang gue mampu saat ini adalah cuma daging ayam dan telur. Ya udah, gue makan nasi, terus lauknya ayam sama telur, sesuai kemampuan gue aja, gue mampunya untuk makan apa gitu. Terus masalah lemak, katanya jangan terlalu banyak asupan biar ototnya lebih kelihatan atau lebih terdefinisi. Lemak itu kan salah satunya banyak dari minyak atau goreng-gorengan. Ya udah, sebisa mungkin makanan goreng-gorengan kayak batagor, cireng, dan makanan jalanan lainnya gitu ya, yang pinggir jalan, gue hindari. Nah, yang ketiga, di sini ada kategori orang yang suka olahraga dan emang dia bener-bener ngejaga pola makan juga, kayak atlet, binaraga, atau emang orang-orang yang fitness atau kebugaran itu profesi sehari-hari mereka. Dan sisanya mungkin ada influencer, artis, yang mana waktu dan duit buat beli makan itu udah nggak jadi masalah buat mereka.
Nah, dari ketiga kategori orang yang gue jelasin tadi, cara pandangnya tentang pola makan, itu yang baik dan bener yang mana? Baik dan bener menurut gue relatif, kembali lagi ke diri sendiri. Tujuan lu apa dan kondisi lu kayak gimana. Kalau tujuan lu olahraga cuma buat nyari gerak, nyari keringet, buat happy-happy aja, biar lu nggak takut untuk makan banyak dan lu happy dan senang dengan hal itu, ya udah, berarti itu yang terbaik buat lu. Tapi kalau lu olahraga buat emang bener-bener mau bagusin badan, ya lu harus mau ngeluarin effort yang lebih, entah itu buat latihan, entah itu buat ngatur pola makan. Walaupun emang hasilnya nggak akan sebagus mereka-mereka yang privilege-nya lebih bagus dari kita. Tapi saran dari gue sih, mulai aja dulu. Lu mulai dengan apa yang saat ini lu punya, lu mulai dengan apa yang saat ini lu bisa. Setidaknya dengan begitu kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan yang terakhir, ini yang ketiga, selain latihan dan ngatur pola makan, kita juga perlu istirahat yang cukup, yaitu tidur sekitar 6-8 jam per hari. Karena sebetulnya proses recovery atau pemulihan, bahkan pertumbuhan otot itu terjadi saat kita istirahat atau saat kita tidur, bukan saat kita latihan. Segitu aja dulu gambaran yang perlu lu persiapkan atau yang perlu lu lakukan. Untuk video lebih detail dari masing-masing aspek tadi, gua bakal jelasin di video berikutnya. Maka dari itu, lu bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi. Lu bisa juga share informasi ini ke orang di sekitar lu yang membutuhkan. Sekian dari gua dan terima kasih.